السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا عليم. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى جل شانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى إله العالمين فإنه عز وحسن في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat jamaah Masjid As-Sa'adah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang insyaallah penuh keberkahan ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah, patuh, taat, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, fis sirri wal alan, baik ketika kita sendiri tak ada siapapun yang menyaksikan kecuali Allah, wal alan, dan ketika kita berada di halayak umum. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min madhahirit taqwa itharullahi jalla sya'nu ala ghairih, dan termasuk bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendahulukan Allah atas selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli, yang penting Allah ridha, yang penting Allah suka. Apapun komentar dari manusia, mau setuju, enggak setuju, itu nomor 1000. Yang pertama dan yang utama adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi dari tauhid kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka la ma'buda bihaqqin fil wujudi ilallah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. La maqsuda ilallah, tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Jika kita betul-betul konsekuen dengan tauhid yang kita ucapkan, maka penghambaan kita kepada Allah akan membuat kita mendahulukan Allah atas segala-galanya, saudara. Mendahulukan Allah atas diri kita, mendahulukan Allah atas nafsu kita, mendahulukan Allah atas keinginan kita, mendahulukan Allah atas keluarga dan manusia. Kalau permintaannya sesuai dengan kehendak dan perintah Allah, kita jalankan. Tapi manakala bertentangan, maka iman dan takwa kita tidak akan pernah mengizinkan kita untuk mendahulukan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, saudara. Oleh karena itu ada satu nasihat menarik di khutbah yang singkat ini dari seorang ulama besar, Al-Imam Qutbil Irsyad
wa ghawthul ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengungkapkan satu nasihat singkat, padat, tapi seharusnya nasihat ini menjadi renungan dan pegangan kita untuk seumur hidup, saudara. Apa kata beliau? Kaifa yakunu minal mu'minin man yurdil makhluqin bisukhti rabbil alamin. Kaifa yakunu minal mu'minin, bagaimana mau dianggap sebagai seorang yang beriman kalau ada seseorang yang yurdil makhluqin, mencari ridha makhluk, mencari ridha manusia, bisukhti rabbil alamin, dengan cara yang membuat Allah murka, saudara. Apa ada orang beriman yang seperti ini? Ya, dia menganggap Allah Tuhannya, dia mengatakan dia meyakini Allah Maha Besar, tapi ada yang dia dahulukan atas Allah, bahkan rela membuat Allah murka demi ridha manusia. Betapa seringnya kita lakukan ini, saudara. Terkadang tak sadar kita duduk dengan kawan-kawan dengan alasan supaya asyik, supaya kawan nyaman, supaya cair. Akhirnya selama duduk mengungkapkan hal-hal yang haram, menggunjing saudaranya dan lain sebagainya, dengan alasan supaya kawan duduknya merasa asyik, merasa nikmat. Dia nggak sadar ingin cari ridha dari manusia, tapi dengan cara yang Allah murka, saudara. Berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang gara-gara urusan kerja tanggung, belum selesai, tanggung, ini lagi transaksi, tanggung, ini lagi mogol, padahal waktu sholat sudah mepet, sudah selama selesai, tapi dia rela mengorbankan waktu sholatnya demi ridha manusia. Padahal Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, saudara. Kaifa yakunu minal mu'minin, kata Imam Al-Haddad, bagaimana orang seperti ini mau dianggap orang yang beriman, saudara? Bahkan miris, mohon maaf, saya harus katakan ini di mimbar yang mulia ini, saudara. Berapa banyak seseorang yang Allah berikan amanah, wewenang, saudara, untuk ngatur manusia, tapi apa yang terjadi? Digunakan wewenang itu untuk menzalimi orang lain, untuk mengkriminalisasi orang lain, untuk menyakiti orang lain, untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Begitu ditanya, kenapa kau lakukan itu? Habib, hati nurani saya tidak bisa menerima, Habib. Tapi ini perintah, ini atasan. Kalau tidak saya jalankan, yang akan terjadi, jabatan saya jadi taruhannya. Kaifa yakunu minal mu'minin. Bagaimana mungkin seseorang yang beriman mencari ridha manusia dengan cara yang menimbulkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara? Saya sering berkelakar bercanda kalau ada orang yang mendolimi orang lain, merampas harta orang lain dengan alasan tugas, dengan alasan perintah atasan dan lain sebagainya, lalu itu dijadikan alasan. Saya sering bercanda, saudara. Ya, kamu sekarang melakukan kezaliman dengan alasan perintah atasan, ingin cari nama, ingin cari jabatan. Ya, besok jangan-jangan di hari kiamat malaikat memasukkan kamu ke neraka. Begitu kamu komplain, kenapa kau masukkan aku ke neraka? Malaikat akan menjawab, minta maaf, saya cuma menjalankan tugas, saudara. Apa bisa jawaban seperti itu, ibadah Allah? Kaifa yakunu minal mu'minin. Konsekuensi imanmu ketika kau mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka di situ engkau secara tidak langsung berikrar tiada perintah yang lebih tinggi dari perintah Allah. Tiada larangan, manakala ada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa membatalkan larangan tersebut, saudara. Tidak ada urusan yang lebih tinggi dari urusan Allah. Tiada tujuan yang lebih tinggi daripada Allah. Tiada ridha yang lebih tinggi daripada Allah. Maka konsekuensi bagi seorang yang beriman, yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat patuh kepada perintah makhluk selama itu mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, boleh patuh taat kepada perintah manusia selama nggak mengandung unsur maksiat kepada Allah. Tapi kalau sudah mengandung unsur maksiat kepada Allah, memancing murka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka la ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk selama
selama mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama dan yang paling pertama adalah ridha Allah. Selama Allah ridha, maka prinsip orang yang beriman, selama orang ridha, nggak peduli saudara mau sedunia murka, selama Allah ridha kau akan bahagia di dunia akhirat saudara. Tapi sebaliknya, sedunia sekalipun mendukungmu, sedunia sekalipun bersamamu, sedunia sekalipun di belakangmu, tapi kalau Allah murka, Allah marah, Allah tidak ridha, maka kecelakaan yang akan ada di depanmu di dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.